Shalom sahabat Kristus, selamat malam. Dimanapun Anda berada, saya percaya semua di dalam keadaan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Baik, perihal tentang doa yang dikabulkan dan doa yang dijawab Tuhan adalah dua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Kalimat tentang dijawab Tuhan mungkin ini sangat cocok di zaman-zaman sebelum penebusan Tuhan atau perjanjian lama, karena kesannya Tuhan itu jauh sehingga kita membutuhkan waktu, kita membutuhkan kesabaran untuk mendengar atau menantikan akan jawaban daripada Tuhan. Di dalam perjanjian lama atau di dunia perjanjian lama itu antara Tuhan dengan manusia ada batasnya, ada pemisah yaitu dosa, sehingga diperlukan jembatan atau perantara. Makanya diperlukan nabi untuk jembatan atau perantara antara Tuhan dengan manusia. Karena apa? Pada saat itu manusia dalam keadaan dosa, terkutuk, dan harus dimurkai, kata firman Tuhan. Makanya ketika mau ketemu dengan Tuhan tidak bisa langsung karena akan mati seketika. Tetapi dibutuhkan yang namanya nabi untuk perantara. Jadi pada waktu itu hubungan kita dengan Tuhan itu seolah-olah jauh, ada batasan. Nah, berbeda dengan perjanjian baru, yaitu sekarang. Zaman anugerah, zaman di mana Tuhan sudah menebus dosa kita di atas kayu salib, dibayar lunas, sehingga semua jurang maut itu, jurang pembatas itu, atau batasan-batasan dosa itu sudah dihancurkan, sehingga kehidupan kita bersama Tuhan atau hubungan kita dengan Tuhan itu sudah tidak ada lagi batasan. Maka dari itu untuk di zaman sekarang istilah atau kalimat menunggu jawaban Tuhan itu sudah kurang tepat, karena Tuhan dengan kita sudah dekat, tidak jauh seperti zaman-zaman perjanjian lama. Tetapi seringkali pada kenyataannya kita sebagai umat Tuhan masih menganggap bahwa Tuhan itu jauh, sehingga ketika kita mau berdoa, mau datang kepada Tuhan itu masih spontan, menyusun strategi bagaimana caranya supaya doa ini dijawab Tuhan, bagaimana caranya supaya waktu saya berdoa maka Tuhan langsung menjawab. Nah, dengan demikian kesannya bahwa Tuhan itu jauh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari dijawab itu artinya membalas, menyauti. Dalam artian masih ada jarak, atau biasanya kan hal-hal seperti ini menunggunya itu seperti gini, waktu kita WA, waktu kita surat menyurat, maka kita membutuhkan waktu untuk mendapatkan jawaban dari WA tersebut, dari surat menyurat. Padahal pada kenyataannya kita adalah anak-anak Allah ketika kita diselamatkan, ketika kita terima Tuhan Yesus, ketika kita lahir baru, kita diangkat menjadi keluarga Allah melalui hubungan dengan Yesus Kristus oleh karena iman. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Karena Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Efesus 1 ayat 5. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 12 juga berkata bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Biasa bukan? Luar biasa. Kita semua adalah anak-anaknya
dan Tuhan adalah Bapa kita, masa kita serasa jauh, serasa kita bukan seorang anak terhadap Bapa. Di dalam Roma 8 ayat 14-17 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bagaimana coba? Kurang apa lagi? Semua ayat-ayat di dalam firman Tuhan berkata bahwa kita adalah anak-anak, kita adalah anak Allah. Jika kita anak, maka jika kita mau berbicara dengan bapak kita atau orang tua kita, bagaimana saudara? Apakah kita mempersiapkan suatu pola supaya dijawab oleh orang tua kita? Tentu bukan, tentu tidak, bukan? Ya kita ngobrol saja gitu. Dan dia pasti menjawab, begitu. Karena apa? Karena sudah dekat, hubungan kita sudah dekat, yaitu seorang anak dengan Bapa, seorang anak dengan orang tua. Nah, firman Tuhan tadi berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa kita adalah tubuh, bait Roh Kudus. Jadi yang tinggal di dalam tubuh kita adalah Roh Tuhan, Tuhan sendiri. Masakan kita menganggap bahwa Tuhan itu jauh, yang dimana ketika kita bercakap-cakap, berdoa, maka kita menunggu jawaban itu, menunggu jawaban akan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu jauh nan di sana. Jadi simpel saja, bercakap-cakaplah dengan Tuhan dan mulai mengasah diri untuk diam, untuk mendengarkan jawaban dari Tuhan. Dia pasti menjawab, saudara. Jangan tunggu, jangan waduh, doaku belum dijawab-jawab Tuhan. Nah, ini karena kita punya pola pikir bahwa Tuhan itu jauh, yang membutuhkan ada waktu untuk menunggu jawaban Tuhan. Baru setelah itu, ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, mungkin kalau ada permintaan, baru selanjutnya adalah ketingkatan di mana itu doa yang dikabulkan. Dikabulkan itu apa sih? Di dalam kamus bahasa Indonesia itu dikatakan bahwa dikabulkan itu dituruti, diterima, dipedulikan. Ketika doa kita yang bersifat permintaan atau permohonan dan sifatnya itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan dituruti, pasti akan dikabulkan. Makanya harusnya yang sekarang adalah bukan doa yang ditunda jawabannya atau tunggu untuk dijawab atau tidak dijawab, bukan, tetapi justru yang sekarang adalah dikabulkan atau tidak gitu loh. Tunggu untuk dikabulkan. Begitu, bukan dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan, berbeda. Zaman dulu mungkin waktu zaman perjanjian lama, hal seperti itu mungkin masih relevan, masih oke lah begitu. Tapi kalau zaman sekarang kita sudah bersama dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Jadi sangat dekat, lebih dekat dari apapun. Ketika kita ngobrol apapun, ngomong apapun, Tuhan juga tahu, Dia Immanuel. Masakan kita tega berkata bahwa, waduh, kok gak dijawab-jawab Tuhan ya gitu. Tentu tidak, bukan? Amin. Mari kita bedakan bahwa dijawab Tuhan dan dikabulkan itu sesuatu hal yang berbeda, dan penempatannya juga sangat berbeda. Dan saat ini jangan sampai kita berkata bahwa doaku belum dijawab Tuhan. Tetapi mari mulai malam hari ini
belajar untuk mendengar suara Tuhan, belajar untuk mendengar akan jawaban Tuhan. Sebab apa yang kita perkatakan, apa yang kita doakan, pasti Tuhan jawab. Tinggal kita saja mengerti apa tidak untuk jawaban daripada Tuhan tersebut. Amin. Ingat, doa adalah prosekomai, yang artinya komunikasi dua arah. Ketika kita berkata-kata, maka Tuhan akan menjawab. Tinggal kita belajar untuk menyesuaikan, untuk mengerti kehendaknya. Dan hal itu perlu dilatih. Amin. Anda adalah anak-anak Allah. Anda luar biasa. Anda diciptakan untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi jangan sampai kita punya anggapan bahwa kita adalah anak yatim. Kita bukan anak yatim. Kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena iman, oleh karena Tuhan Yesus sendiri. Amin. Tuhan pasti jawab, sebab Tuhan Immanuel. Dia tidak jauh, ingat ya, dia tidak jauh. Dia Immanuel, dia Immanuel. Anda berdoa, Tuhan pasti jawab. Tinggal saudara yang belajar untuk mengerti jawaban Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari yang luar biasa ini. Biar kami semakin hari semakin mengerti kehendak dan rencanamu, semakin selaras baik pikiran, perasaan maupun kehendak kami dengan pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Buat kami mengerti akan setiap jawaban-jawaban daripada setiap apa yang kami doakan, sehingga kami bisa belajar juga untuk mengerjakan tepat seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera biarlah melimpah atas kami semuanya, dimanapun kami berada. Sehingga semuanya mengalami mimpi yang daripada Tuhan, mengalami supranatural Tuhan, mengalami mujizat, mengalami akan perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa, sehingga menjadi kesaksian-kesaksian yang menguatkan, bahkan membangkitkan dan menghidupkan setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur dan kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali di renungan malam yang ke depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.